Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Furqan Ramadhani, NPM 20210202472 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I, mengenai UAS Fikih Ibadah yang mengamati 3 pelajaran atau 3 materi yang diberikan Bapak Muhammad Irfan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang wudhu. Wudhu adalah perbuatan ibadah sebagai salah satu syarat sah dalam salat. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wudhu, begitu pula dengan hadis Rasulullah secara bahasa. Wudhu adalah kebersihan secara kesucian dalam kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Imam Al-Nawawi, yang diartikan, sedangkan secara istilah wudhu ialah perbuatan yang secara ditentukan berawal dari niat atau melakukan perbuatan dengan menggunakan air dan anggota wudhu yang ditentukan diawali dengan niat. Hal orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dengan tangan kalian dengan siku, selapkan kepala kalian dan basuh kaki sampai dengan kedua mata. Jika kalian junub, maka mandilah. Jika kalian sakit dalam perjalanan atau kembalilah ke tempat buang air kecil, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air. Dari Humran rahimahullah bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wudhu. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya, lalu berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Dan adapun adab dalam berwudu, ada 8 diantaranya adalah menghadap kiblat dan berada di tempat air yang mengalir, sehingga tiap tercipratan ke permukaan bila sedikit air jangan berlebihan. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah dalam hal berwudu juga yang Rasulullah bersabda, iya, dalam segala hal berlebihan. Hadis riwayat Al-Hakim Ibnu Asyakir. Sementara kriteria batal wudhu batin adalah melakukan perbuatan tercela dan akhlak yang buruk seperti sombong, membanggakan diri dan iri dengki, gosip, mengadu domba, dusta dan berbohong. Bisa saja seorang gemar dalam wudhu syariah, namun perbuatannya belum tentu mencerminkan kepada air dan sifat baik lainnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak seimbang dan antara implementasi wudhu zahir dengan wudhu batin. Apabila keduanya ditetapkan, maka kumur-kumurnya membekas dengan tidak ada lagi bicara orang lain, membasuh tangannya membekas, buktikan mengusap rambutnya. Begitu pula saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim. Apabila mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dalam kurung asnaf. Zakat berasal dari kata zaka, yang berarti suci, baik, berkah, dan tumbuh berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan yang memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memumpukan dengan berbagai kebaikan. Fikih Sunnah Said Sabiq ayat 5. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan berkembangnya harta pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci yang menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari Al-Quran disebutkan ambilan dari zakat harta mereka. Dengan zakat itu kamu menyucikan mereka. Dan saya akan menjelaskan tentang imsak secara harfiah. Imsak harfiah berarti menahan atau memelihara masruf. Misalnya dalam kata imsakun bi ma'ruf. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, artinya kemudian tahan atau peliharalah dia dengan cara yang baik. Kata imsak lebih banyak dipergunakan untuk dan sebutan bagi waktu menahan.
diri dari serta hal-hal yang membatalkan ibadah puasa menjelang terbit fajar atau waktu subuh. Imsak yang lama waktunya sekitar 10 menit, yaitu ditentukan sebagai usaha untuk melakukan ihtiyat, kehati-hatian, demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri di bulan suci Ramadan. Di masa sekarang ini banyak masyarakat pada umumnya ketika sudah datang pengumuman imsak, orang akan segera menghabiskan makanan yang segera menyudahinya atau mensudahinya. Salah pengertian ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini. Guru besar bidang ilmu filsafat pendidikan Islam YIN Surakarta, Profesor Toto Soeharto, mengatakan makan sahur di azan subuh secara disengaja maka akan membatalkan puasanya, yang berarti subuh adalah dimulia subuh kita berpuasa, bukan pada saat komando imsak. Hal itu dikarenakan waktu wajib puasa kan dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu dimulainya subuh. Imsak itu hanya sebagai bentuk kehati-hatian karena tidak mengetahui kapan fajar terbit, maka jeda 10 menit akan subuh sebagai kehati-hatian. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.